sesuatu yang berharga dan mulia di hadapan-Mu. Terima kasih buat kasih dan segala pengorbanan Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, buka hati, pikiran, pendengaran kami, agar firman Tuhan siang hari ini tidak sia-sia, tetapi kami diubahkan, kami dibentuk, kami diperbarui oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di Tuhan selamat siang, salam. Bersyukur siang hari ini kita masih dapat beribadah di tempat ini. Tuhan masih berikan kita berkat, Tuhan masih memenuhi kebutuhan hidup kita, Tuhan masih memberikan kita kesehatan, semuanya karena kasih Tuhan. Amin. Amin. Saudara, pagi hari ini firman Tuhan yang ingin saya bagikan bagi kita, temanya adalah sikap hati yang benar. Sekali lagi temanya adalah sikap hati yang benar. Kalau kita berbicara tentang sikap itu menuju kepada kebiasaan yang kita lakukan. Sifat itu menunjuk kepada karakter dari diri kita. Sifat itu menunjukkan bagaimana isi hati yang kita lakukan, dan itu terjadi di dalam perbuatan kita setiap hari. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih supaya kita sebagai orang percaya, orang Kristen, kita punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita buka kitab di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat ke-19. Kita buka kitab kita Lukas pasal 17. Kita akan baca dari ayat 11 sampai ayat 19. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat ke-11, baru saudara ayat ke-12, lalu 13 lagi saya, dan seterusnya sampai dengan ayat ke-19. Mari kita bangkit berdiri dengan judul perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia menghina mereka dan berkata, berilah mereka itu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada yang orang mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang ini? Lalu berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hari ini kebenaran firman Tuhan menceritakan tentang kisah 10 orang kusta. 10 orang kusta yang pada saat itu ketika Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem bertemu dengan 10 orang kusta ini. Dan ketika itu 10 orang kusta memanggil nama Yesus dan berteriak, Yesus, Yesus, kasihanilah kami. Tetapi Yesus berkata, sudah, tunjukkanlah dirimu kepada para imam-imam. Dan ketika mereka sedang di dalam perjalanan, tiba-tiba mereka menjadi tahir atau menjadi sembuh. Dan yang menyadari
kalau mereka sudah sembuh, hanya satu orang, dan satu orang itulah yang kemudian kembali lagi menemui Yesus dan memuliakan Tuhan dan sujud mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan di dalam hidup dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menjadi orang Kristen adalah satu tantangan di tengah dunia yang saat ini semakin menuju kepada kesudahannya. Kita melihat bagaimana dosa itu dipertontonkan di mana-mana. Kalau saudara buka YouTube, di YouTube itu banyak video-video yang tidak pantas untuk ditonton dan dibahas. Bagaimana mereka membahas tentang perselingkuhan, bagaimana mereka membahas tentang mabuk-mabukan, bagaimana mereka membahas bagaimana anak bisa membunuh orang tua, bagaimana orang tua bisa membunuh. Semuanya itu terjadi kenapa? Karena sikapnya tidak benar. Karakternya, kebiasaannya salah. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Dari pembacaan firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Di sini saya membagi ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus datang mencari Tuhan. Ayat ke-12 berkata, ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Penyakit kusta ini pada saat itu penyakit yang diasingkan oleh orang-orang di sekitarnya, karena ini penyakit menular dan dianggap karena orang yang terkena kusta dia melakukan dosa yang berat, itu sebagai suatu aib saat itu. Dan ternyata saudara, saat ini pun ternyata masih ada penyakit ini sampai sekarang. Dari zamannya Tuhan Yesus sampai tahun 2021 ternyata penyakit kusta masih ada. Bahkan di Indonesia pun kita sebagai negara nomor 3 di dunia yang terbanyak terkena penyakit kusta. Saudara bisa melihat bagaimana peta penyebaran penyakit kusta di Indonesia. Paling banyak terdapat di Pulau Papua dan Sulawesi. Ketika 10 orang kusta itu mengetahui Yesus akan melewati daerah mereka, dan mereka sudah mengetahui, mendengar kabar-kabar sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan penyakit, satu kesempatan yang tidak boleh dilewatkan oleh 10 orang kusta ini. Akhirnya mereka menemui Yesus dan mencari Yesus. Mereka tidak mau melewatkan kesempatan begitu saja, karena kemungkinan Tuhan Yesus hanya sebentar berada di daerah mereka lalu akan melanjutkan perjalanan ke Galilea. 10 orang kusta ini tidak mau melewatkan kesempatan bertemu dengan Yesus. Mereka mencari, dan ayat 12 berkata mereka datang menemui dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, menjadi orang percaya dalam segala kehidupan, kita harus selalu datang dan mencari Tuhan. Ketika kita sedang senang, kita sedang gembira, kita sedang naik jabatan, gaji kita naik, kita datang mencari Tuhan. Tapi ketika sedang punya masalah, ya kan? Baru saja di PHK, pengangguran, tidak ada uang, kita harus datang mencari Tuhan. Amin. Jangan ketika kita sedang ada pergumulan yang berat, kita malah semakin menjauh dari Tuhan. Tidak mau datang gereja, tidak mau pelayanan, tidak mau ibadah. Aduh Tuhan, saya lagi ada masalah, kayaknya belum siap.
firman Tuhan katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, mari datang kepada Yesus. Ayub, ketika Ayub, slide berikutnya, ketika Ayub dicobai oleh iblis, ingat ya saudara, yang mencobai manusia itu bukan Tuhan, iblis, tapi dengan seizinnya Tuhan. Ketika Ayub dicobai oleh iblis, tadinya dia adalah orang yang paling terkaya di daerahnya. Dia tadinya orang yang hartanya paling banyak. Tetapi iblis berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mencobai anakmu ini, Ayub. Apakah ketika dia sedang susah, dia masih setia kepada Engkau? Tuhan berkata, silakan, tapi jangan ambil nyawanya. Nyawanya adalah milik saya. Lalu Ayub dicobai oleh iblis secara habis-habisan. Anaknya laki-laki dan perempuan semua meninggal. Hartanya, ternaknya, emasnya semua habis. Tidak ada yang tersisa. Sudah semuanya habis. Ya kan? Gak ada lagi harta. Anaknya sudah tidak ada. Lalu dia punya istri yang tidak mendukung dia lagi. Istrinya bilang, udahlah, ngapain? Ngapain lagi kamu ikut Tuhan? Udah, tinggalkan saja. Sudah gitu dia terkena penyakit lagi. Nah, ini pencobaan yang paling berat ini, saudara. Saya pikir ini pencobaan yang paling berat yang dialami oleh manusia, yaitu Ayub. Sangat berat. Kalau kita kan pandemi, ya paling gaji dipotong setengah, gitu kan? Ya sehari masuk, sehari enggak, ya transport dipotong. Tapi kan kita masih bisa makan. Ayub sama sekali nggak ada, hilang. Istrinya pun pergi, tidak memperhatikan dia. Ini nih, kepada istri-istri harus bijak. Ya, kalau suami sedang ada masalah pergumulan, harus jadi orang pertama yang memberikan dorongan dan semangat. Ya, istri-istri ya, termasuk istri saya gitu ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ayub di dalam Ayub pasal 5 ayat 8 sampai 9 berkata, tetapi dia katakan, tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dengan begitu banyaknya pencobaan yang dialami, Ayub masih berkata, aku tetap mencari Allah. Aku mengadukan semua kepada Tuhan, karena aku percaya Tuhan melakukan perkara perbuatan yang besar yang tidak aku duga sama sekali. Dia tetap datang mencari Tuhan. Amin. Amen. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita sedang berada di dalam satu pergumulan, pencobaan yang sangat berat, Yeremia berkata, jangan sekalipun kita mengandalkan manusia. Kita punya masalah, kita ingat, wah saya punya kenalan, saya punya saudara yang bisa bantu saya. Biasanya kalau saya lagi susah nih, saya hubungi dia, dia pasti tolong. Saya punya kenalan nih, kalau saya hubungi dia, dia pasti bantu. Tapi pertolongan manusia itu ada batasnya, saudara. Wah, Pak Gembala nih biasanya kalau saya punya masalah, dia pasti tolong, ya kan?
Mungkin Pak Gembala bisa bantu bayar uang kontrakan saya 3 bulan belum lunas gitu kan. Sebulan 1 juta, 3 bulan 3 juta. Datang ke gereja, ketemu Pak Gembala. Pak, tolong dong Pak, kami mau diusir. Belum bayar kontrakan 3 bulan 3 juta. Kalau Pak Gembala marah, karena pertolongan manusia itu terbatas. Belum tentu ketika kita mengadu kepada orang itu pasti akan tolong kita. Bisa saja pada saat itu mereka sedang tidak punya uang atau sedang tidak bisa bantu kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita kecewa kepada mereka, kita sakit hati kepada mereka. Itu sebabnya Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, jangan buat pergumulan masalahmu membuat hatimu semakin jauh dari Tuhan. Tetapi ayat ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika kita sedang punya pergumulan yang berat, tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Memiliki keyakinan dan kepercayaan Tuhan pasti akan tolong saya. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, pada tahun 2018 ada satu peristiwa yang menarik menurut saya terjadi di daerah Sulawesi Utara. Bagaimana ada seorang anak yang bernama Aldi Novel Adila, kalau saudara tahu peristiwa ini, dia hanyut di laut lepas selama 49 hari. Karena dia bekerja sebagai penjaga lampu di pelabuhan itu. Pada saat malam hari terjadi ombak yang sangat besar, lalu rakitnya, talinya terputus dan kapalnya terhanyut ke tengah laut. Pada saat itu satu kesaksian yang menguatkan bagi kita semua bahwa dia masih muda, berumur 19 tahun sudah. Dan pada saat itu dia hanya sendiri, berada di tengah samudera, di tengah laut yang lepas. Dia hanya makan dari makanan yang dia bawa, atau dia makan ikan mentah yang dia tangkap di laut. Dia minum air laut dari perasan baju. Jadi bajunya dia peras, airnya dia minum. Dan pada saat itu dia sering sekali melihat ikan hiu atau ikan besar yang mengelilingi rakitnya yang hanyut. Tapi satu kesaksian yang menguatkan kita semua bahwa ada satu ketika dia ingin menyudahi dirinya. Ada satu momen dia sudah pasrah, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu ada di dalam hatinya, saya bunuh diri saja. Saya cemplungkan diri saja ke laut ini, sudah bebas. Tapi ketika dia akan menyemburkan dirinya ke laut, ada suara yang berkata kepada dia, jangan, aku akan menyertai. Ada suara yang menguatkan dia dan berkata, jangan, aku akan menyertai engkau. Dan pada saat itu yang dia lakukan setiap hari hanya baca Alkitab. Karena yang dia bawa hanya persediaan makanan secukupnya dan Alkitab. Dia baca Alkitab terus di tengah laut lepas. Dia gak tahu akan dibawa kemana rakitnya ini. Yang dia lakukan hanya baca Alkitab sudah. Dia cari Tuhan. Dan di hari yang ke-49 dia terhanyut, akhirnya dia ditolak.
dia kembali ke Indonesia. Orang yang datang mencari Tuhan, pasti Tuhan berikan pertolongan. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara, hari ini jika saudara sedang ada pergumulan yang berat, cari Tuhan. Jangan cari manusia. Kalau manusia, kalau kita tahu kita sudah punya masalah, dia malah sampaikan masalah itu ke orang lain. Tahu nggak? Ternyata si A baru di PHK loh. Dicampur lagi, ke si B. Wah, tahu nggak? Ternyata si A banyak utangnya loh. Wah, disampein lagi, lama-lama masalahnya nyebar. Solusinya nggak ada. Tapi kalau kita cari Tuhan, kita punya pengharapan, kita punya keyakinan Tuhan akan berikan pertolongan. Amin. Amin. Yang kedua saudara, yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan. Ayat 14. Ketika Tuhan telah berjumpa dengan 10 orang kusta itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu tidak langsung menyembuhkan mereka. Bisa saja kan pada saat itu Yesus berkata, hai kamu 10 orang kusta, hari ini kamu sembuh. Bisa saja. Sembuhlah kalian, bangkitlah kalian, hari ini penyakitmu sudah tidak ada, kau tahir. Bisa saja. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus menginginkan 10 orang kusta ini melakukan tindakan iman dan melakukan perintah dia. Itu sebabnya Yesus berkata, hai kamu 10 orang, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Seandainya saja 10 orang itu tidak mematuhi perintah Tuhan, mereka akan sembuh, saudara. Seandainya saja mereka diam saja, nggak bergerak, lalu mereka kembali pulang, mereka nggak sembuh. Tapi karena mereka melakukan perintah Tuhan, maka ketika berada di tengah perjalanan, sembuhlah mereka. Karena apa? Karena mereka melakukan perintah Tuhan. Kenapa kita harus melakukan perintah Tuhan? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Jika saudara mengasihi Tuhan, lakukanlah perintah Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera yang sangat besar, kalau secara logika, untuk apa bahtera itu? Dibuat di daerah pegunungan, seharusnya kan bahtera dibuat di laut atau di pinggir laut, karena akan digunakan di sana. Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera di pegunungan. Kalau secara logika, untuk apa? Tetapi ketika Tuhan menyuruh Nuh, di dalam Kejadian 6 ayat 22, Nuh berkata, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera kepada Nuh, dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nuh buat bahteranya panjangnya 6 hasta, dia bikin 6 hasta. Dia lakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini saya rindu kepada kita semua hidup di dalam perintah Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus hidup di dalam pertobatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus bertobat. Bertobat itu berasal dari kata metanoia. Metanoia itu artinya adalah putar balik. Di mana saudara saat ini sedang berada di jalan yang salah,
jalan yang sesat, ketika saudara sadar itu salah, saudara putar balik kembali ke jalan yang benar. Tapi banyak orang, dia sadar nih itu salah, dia sadar nih dia sudah melakukan banyak dosa, diterusin aja, gak mau putar balik. Itu namanya tidak bertobat. Kalau saudara mau melakukan perintah Tuhan hari ini, ambil keputusan di dalam hidup saudara, Tuhan, aku ingin bertobat. Aku ingin meninggalkan cara hidupku yang lama. Tuhan menginginkan supaya kita hidup kudus, hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, supaya kita tidak binasa, saudara. Supaya kita mendapatkan tempat yang bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya? Harus mengalami pertobatan dulu. Hari ini, selama ini mungkin kita melakukan banyak dosa. Kita suka mabuk, judi, ya kan? Kita suka selingkuh sana, selingkuh sini. Perkataan kita perkataan yang kasar, kita emosi, kita marah, kita dendam, kita benci sama orang, kita iri hati. Hari ini Tuhan ingin supaya kita mengalami pertobatan. Saudara punya dendam, berikan, lepaskan pengampunan. Saudara punya kepahitan, lepaskan pengampunan. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau tidak mengampuni kesalahan kepada orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Hari ini saudara, selagi Tuhan masih berikan engkau kesempatan bertobat, sungguh-sungguh hidup Tuhan. Amin. Lalu melakukan perintah Tuhan adalah bagaimana kita bisa merenungkan firman Tuhan itu. Yosua 1 ayat 8 berkata, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu siang dan malam. Melakukan perintah Tuhan adalah kita merenungkan firman Tuhan. Ada seorang misionaris yang berasal dari Inggris yang bernama George Muller. Dia Tuhan panggil untuk melayani anak yatim piatu. Pada saat itu dia hanya mengasuh anak hanya puluhan, bahkan ratusan. Dia tidak punya uang yang banyak, dia tidak punya uang yang lebih, tapi dia punya hati untuk melayani anak-anak yatim piatu. Dia membuat sebuah panti asuhan yang kecil. Dan yang dilakukan oleh George Muller ini setiap hari adalah membaca Alkitab. Dia ajak anak-anak di panti asuhannya baca Alkitab. Setiap hari. Setiap doanya setelah baca Alkitab mereka berdoa, memohon kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka itu akan membawa dampak yang luar biasa di dalam hidup kita. Ketika George Muller melakukan itu di dalam kehidupannya, dia membaca Alkitab, dia berdoa, dia bawa seluruh anak-anak di panti asuhan untuk melakukan itu, maka Tuhan semakin memperbesar pelayanannya. Bahkan sampai dia meninggal, dia tercatat sudah mengasuh 10.000 anak yatim piatu. Dia juga sudah tercatat sudah membaca Alkitab 200 kali bolak-balik bersama dengan anak-anak yatim piatu. Bahkan dari 3.000 permohonan yang dia naikkan ke dalam doa, sebagian besar sudah didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Hari ini, jika saudara mau melakukan perintah Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang. Karena firman ini adalah suratan terbuka. Ini bukan hanya sekedar buku. Ini bukan hanya sekedar novel. Ini bukan novel. Tapi ini adalah
suratan terbuka. Ketika saudara baca firman Tuhan, saudara akan melihat apa kehendak Tuhan di dalam hidup saudara. Dan yang ketiga saudara, bagaimana supaya kita memiliki sikap hati yang benar. Di ayat yang ke-16, ketika mereka sadar lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Yang ketiga adalah kita harus mengucap syukur selalu. Ketika 10 orang kusta sudah disembuhkan, ternyata hanya ada 1 orang yang sadar. Dia sadar dia sudah sembuh, lalu dia kembali kepada Tuhan. Dan dia sujud bersyukur kepada Tuhan. Dan yang bersyukur ini adalah orang Samaria. Orang Samaria pada saat itu dianggap adalah orang terasing. Dia adalah suku terendah. Karena dianggap di dalam pada saat itu yang dianggap suku yang benar itu adalah orang-orang Yahudi. Dan ternyata yang kembali untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus orang Samaria, orang asing. Itu sebabnya Yesus berkata, kemana yang 9 orang itu tadi? Apakah yang datang hanya 1 yang orang asing ini? Tetapi saudara, hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat mengucap syukur selalu. Bersyukur artinya berterima kasih atas segala yang kita alami dan kita dapatkan dari Tuhan. Bersyukur bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang baik, bukan hanya ketika saudara diberkati oleh Tuhan, bukan hanya ketika saudara naik jabatan dan dipromosikan oleh Tuhan, tetapi kita harus juga bersyukur. Ketika kita sedang punya masalah, kita harus juga bersyukur. Ketika kita sedang sakit, kita juga harus bisa bersyukur. Ketika kita sedang punya tantangan, ketika kita sedang di PHK, kita harus tetap bersyukur. Itu sebabnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Tuhan Kristus bagi kamu, bukan hanya dalam tertentu, tapi dalam segala hal. Bersyukur kalau hari ini hanya bisa makan tahu tempe, bersyukur. Bersyukur kalau gaji kita yang kita dapat pas-pasan, ya bersyukur. Bersyukur kalau kita masih diberikan kesehatan, ya bersyukur. Bersyukur Tuhan berikan kita sakit, tapi kita bisa melalui itu semua, ya bersyukur. Itu sebabnya Tesalonika berkata, saudara bersyukurlah dalam segala. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dengan bernyanyi, naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bersaat teduh kepada Tuhan, membuat mesbah keluarga bersama Tuhan. Mengucap syukur artinya memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberikan persembahan kepada Tuhan di saat kekurangan itu Tuhan lihat. Maka ketika ada seorang janda, dia memberikan persembahan hanya 2 peser. Tuhan berkata, persembahan si janda inilah persembahan yang paling benar, karena dia memberi di tengah kekurangan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada seorang peneliti yang dilakukan oleh Robert Emmons di Amerika. Pada saat itu dia melakukan penelitian kepada mahasiswanya. Yang dia lakukan adalah bagaimana mereka bisa menulis 5 hal yang harus mereka syukuri di dalam hidup mereka. Itu dilakukan dalam waktu kurang lebih
Lalu dari hasil penelitian itu didapatkanlah bahwa mereka yang lebih mensyukuri hidupnya, mereka akan merasa senang, mereka akan merasa kuat ketika sedang ada persoalan. Mereka yang mensyukuri hidupnya, mereka yang tidak mensyukuri hidupnya, mereka akan mengalami gejala-gejala penyakit fisik. Karena kurang bersyukur ya. Darah tinggi naik, kolesterol naik, gitu kan, tensi naik, ya kan? Karena kurang bersyukur. Marah-marah sama istri, masa setiap hari makan sayur tempe tahu, mana dagingnya, gitu kan? Mana dagingnya? Marah-marah sama istri, gitu kan? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Setiap hari kita harus bisa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sama seperti satu orang kusta itu, dia melihat bahwa Tuhan telah menyembuhkan sakitnya. Dia sadar bahwa yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Dia kembali menemui Yesus dan dia sujud, dia memuliakan Tuhan. Dia tersyukur di kaki Yesus dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tidak peduli bahwa dia adalah orang Samaria. Dia tidak peduli dia adalah orang-orang yang terasing. Tapi ketika sadar dia sudah ditolong Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar bagaimana kita dapat memiliki sikap hati yang benar sebagai anak Tuhan. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita untuk selalu datang dan mencari Tuhan. Bagaimana kita untuk selalu melakukan perintah Tuhan. Dan bagaimana kita untuk selalu mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Biarlah kita dapat melakukan firman Tuhan ini dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan siang hari ini memberkati kita semua. Sebentar pemain musik maju ke depan, singer juga maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Dapat pujian, ku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Allah, Kau tetap Allah. Dahsyat Engkau Tuhan.
Tuhan rindu supaya saudara itu selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi yang kita alami saat ini. Mengucap syukurlah, berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan telah beri dalam hidup saudara. Banyak hal yang Tuhan telah menyatakan bagi saudara. Hari ini mungkin selama ini kau kurang bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adalah waktunya tingkatkan syukurmu, naikkan syukurmu, naikkan terima kasihmu kepada Tuhan. Ketika 10 orang
mengasihi engkau, Dia menyayangimu. Biarkan Dia menjamah engkau. Biarkan kasih Tuhan yang besar mengubahkan hidupmu hari ini. Dia Allah yang baik, Tuhan yang sangat baik. Dia rindu supaya kita menjadi seperti Dia. Dia rindu supaya kita tidak binasa. Dia rindu supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Hari ini milikilah sikap yang benar sebagai anak Tuhan. Selalu datang mencari Tuhan. Dalam setiap persoalan mencari Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Duduk bersujud di hadapan kaki Tuhan. Lakukanlah segala perintah Tuhan. Jika engkau mengasihi Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh ke Tuhan. Renungkanlah firman-Nya siang dan malam, karena itu adalah petunjuk hidup di dunia ini. Jika engkau mau melakukan yang benar, jika engkau mau hidupmu selamat, ikutilah firman Tuhan dan bersyukurlah selalu atas apa yang Tuhan telah beri dalam hidup saudara. Dalam segala